Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Kanza Adia Syifa, kelas A3 Prodi PGSD dengan NIM 2106004. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengajarkan konsep dasar pecahan. Baik, sebelum ke penjelasan pengertian pecahan, simak dulu yuk ilustrasi berikut ini. Misalnya, ini donat ibu. Ibu akan membagi donat menjadi beberapa bagian. Nah, menjadi berapa bagian? 1, 2. Ada 2 bagian. Bagian yang ini dimakan oleh adik. Kita tulis 1 bagian. Dari berapa jumlah keseluruhan? 1, 2. Kita tulis 2. Nah, bagian yang ini disebut dengan 1/2. Misalnya, ayah pulang membawa 1 pizza. Pizza ini akan ayah potong menjadi beberapa bagian. Sekarang menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong pizza. Bagian yang ini dimakan oleh nenek. Kita tulis 1 bagian. Dari berapa jumlah keseluruhan? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Nah, jadi bagian yang ini disebut 1/4 bagian. Bagian yang ini dimakan oleh ibu. Kita tulis 2. Dari berapa jumlah keseluruhan? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Nah, bagian yang ini disebut 2/4. Nah, bilangan-bilangan inilah yang disebut dengan pecahan, di mana angka yang ini disebut dengan penggelar. Dan angka yang ini disebut dengan penyebut. Angka ini dibaca 1/2. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai pecahan dari gambar-gambar berikut ini. Nomor 1. Ada 1 buah gambar yang terdiri dari 3 kotak. 1, 2, 3. Tugas kita adalah menentukan nilai dari bagian yang diarsir. Di sini ada berapa bagian yang diarsir? 1. Kita tulis 1. 1 bagian. Dari berapa jumlah keseluruhan? 1, 2, 3. Kita tulis 3. Nah, bagian yang diarsir ini disebut 1/3. Nomor 2, ada 1 buah gambar yang dibagi menjadi 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tugas kita adalah menentukan berapa nilai dari bagian yang diarsir. Di sini ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2.
kita tulis 2 bagian. Dari berapa jumlah keseluruhan? 8. Kita tulis 8. Jadi bagian yang diarsir ini disebut 2/8. Nomor 3, ada satu buah gambar yang dibagi menjadi 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kita adalah menentukan nilai dari bagian yang diarsir. Ada berapa bagian yang diarsir? 1. Kita tulis 1. 1 bagian. Dari berapa jumlah keseluruhan? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Nah, bagian yang diarsir ini disebut 1/5. Pecahan senilai. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Misalnya ini donat Udin dan ini donat Maya. Udin memakan bagian yang ini. Kita tulis 1 bagian. Dari berapa jumlah keseluruhan? 2. Jadi Udin memakan 1/2 bagian donat. Sedangkan Maya memakan bagian yang ini. Berapa bagian yang dimakan Maya? Kita tulis 1, 2. 2 bagian. Dari berapa jumlah keseluruhan? 4. Kita tulis 4. Kira-kira sama tidak ya? Besar bagian yang dimakan Udin dan besar bagian yang dimakan Maya. Mari kita bandingkan. Nah, coba lihat. Sama tidak ya? Besar bagian yang dimakan Udin dan besar bagian yang dimakan Maya? Ya, sama. Dapat disimpulkan 1/2 bagian senilai dengan 2/4. Atau jika dilihat dari angkanya berbeda. Jadi pecahan senilai adalah nilai pecahan yang memiliki nilai yang sama. Tiga per 3 hasilnya 3/6. Jadi 2/4 senilai dengan 3/6. Contoh lainnya, 1/3 senilai dengan berapa? Kita hitung ya. 1/3 dikali dengan 2/2. Hasilnya 2/6. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. 1/3 dikali dengan 3/3, hasilnya 3/9. Jadi 2/6 senilai dengan 3/9.
pengertian pecahan dan pecahan senilai, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk lainnya. Yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yang hasilnya bisa menghasilkan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Cara yang kedua, dengan cara bagi kurung. Contohnya, bilangan 2/5. Kita lakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan yang menghasilkan per 10. Berapa kali berapa yang menghasilkan 10? Di sini ada 5. 5 kali berapa yang menjadi 10? Dikalikan 2. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 2. Maka hasilnya menjadi 4/10. Nah, mengubah ke bentuk desimalnya, maka bentuk desimalnya adalah 0,4. Bagaimana jika dilakukan dengan cara yang kedua? Kita hitung ya. 2/5 kita kerjakan dengan bagi kurung. 2 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 2? Kalau tidak ada, kita tambahkan 0 di belakang 2. Kita tulis juga di atas 0. Nah, sekarang 20 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 20? Jawabannya 4. Kita tulis 4. Lalu kita kalikan. 4 dikali dengan 5, hasilnya 20. Lalu kita kurangi. 20 kurangi 20, hasilnya 0. Maka 2/5 sama dengan 0,4. Nomor 2, mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Caranya dengan mengalihkan penyebut yang menghasilkan 100. Contohnya 2/5. Kali berapa jika ingin penyebutnya jadi 100? Dikali 20. Kita kalikan 20. Maka hasilnya 2 kali 20, 40. 5 kali 20, 100. Bentuk persennya adalah 40%. Begitupun untuk contoh-contoh selanjutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 2/5, 0,4, dan 40% nilainya sama. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu operasi hitung pecahan. Ada penjumlahan. Misalnya 1/4 ditambah 2/4. Berapa hasilnya? Nah, jika penyebutnya udah sama, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya saja. Per 4. Terus dulu penyebutnya. 1 ditambah 2 hasilnya berapa? 3. Maka
1/4 ditambah 2/4 hasilnya adalah 3/4. Nomor 2, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Maka kita bisa melakukan dengan melihat kelipatan dari angka-angka penyebutnya. Misalnya angka 2. Kelipatan angka 2 ada berapa saja? Ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lalu kita ke angka 3. Kelipatan angka 3 berapa? Ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Maka kita lihat di sini apakah ada angka yang sama? Ada. Angkanya adalah 6. Jika mendapatkan kelipatan angka yang sama, kita ambil kelipatan angka yang paling kecil. Di sini ada 6. Kita tulis sebagai penyebutnya, 6. Lalu kita bagi. 6 dibagi dengan 2, hasilnya berapa? 3. Lalu kita kalikan dengan pembilangnya. 3 dikali 1, hasilnya 3. Yang ini juga sama. 6 dibagi dengan 3, hasilnya 2. Lalu kita kalikan dengan pembilangnya. 2 dikali 1, hasilnya 2. Nah, baru kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka hasil dari 1/2 ditambah 1/3 adalah 5/6. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami konsep dasar pecahan. Terima kasih.